لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بأسه حل بكفر إننا منتصرون لا لن يطول البعد عن نصر. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah Abul Bashari Tsani, bapak manusia kedua setelah Adam alaihi salatu wassalam. Disebut bapak manusia kedua karena seluruh keturunan Bani Adam setelah terjadi tsunami, banjir bandang dan tufan di zaman Nuh alaihi salatu wassalam, tidak ada satupun jiwa yang hidup kecuali yang ada di perahu Nuh alaihi salatu wassalam. Dan setelah Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Nuh di bumi Irak, di Bukit Judi, maka keturunan pun kemudian menyebar, dan seluruhnya dari keturunan putra-putra Nuh alaihi salatu wassalam, dari Syam, Ham, dan juga Yafis. Dari tiga putra Nuh inilah lahir keturunan Bani Adam sampai hari kiamat. Dari sini maka para ulama menyebut Nuh itu bapak manusia kedua setelah Adam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sebagaimana ma'ruf dalam sejarah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan usia yang cukup panjang sehingga dia mendapati beberapa generasi di bawahnya. Bahkan Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa Nuh alaihi salatu wassalam ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, dan dia adalah awal daripada seorang rasul dan ulul azmi minar rusul, beliau berdakwah selama 950 tahun. Itu usia dakwahnya saja, belum usia dia sendiri. Artinya Nuh diberikan rezeki oleh Allah berupa usia yang panjang. Tapi tentu panjangnya usia Nabi Nuh digunakan untuk keberkahan. Makanya kalau kita ingin berdoa kepada Allah supaya diperpanjang usianya, jangan hanya diperpanjang saja, tapi juga diberkahi. Buat apa usia panjang tapi tidak berkah? Nambah-nambah masalah di akhirat nantinya. Lah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di ujung hayatnya berwasiat kepada anak-anaknya, wasiat yang sangat agung dan dicatat dalam hadis-hadis Nabi. Sebagaimana sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, dan juga Imam Ahmad dalam Musnadnya, serta Imam Al-Baihaqi dalam Sunannya. Nabi SAW bersabda, Inna Nabiyallahi Nuhan sallallahu alaihi wasallam lamma hadarathul wafatu qala libnihi, sesungguhnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam saat detik-detik wafatnya, dia kumpulkan anak-anaknya, kemudian dia mewasiatkan sesuatu. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, inni qasin alaikal wasiyah, dengarkan wahai putra-putraku, saya ingin menyampaikan wasiat kepada kalian. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, amuruka bithnataini wa anhaka anithnataini, aku larang kalian, aku perintahkan kalian dengan dua perkara,
sebagaimana kularang kalian dengan dua perkara. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, amuruka bila ilaha illallah fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a law wudi'at fi kifatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kifatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Aku perintahkan kalian, kata Nuh, agar berpegang dengan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena sesungguhnya langit dan 7 lapisnya, bumi dan 7 lapisnya, kalau diletakkan di satu neraca timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan di neraca timbangan satunya, maka la ilaha illallah itu lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Kemudian dia mengatakan, walau anna samawati sab'ah wal aradina sab'ah kunna halqatan mubhamatan qasamathunna la ilaha illallah. Dan kalau seandainya langit dan bumi dan seluruh 7 lapisnya mereka berbentuk sebuah lingkaran yang sangat besar, maka la ilaha illallah akan menutupi semuanya. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, wa subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatu kulli syai'in wa biha yurzaqul khalqu. Dan perkataan subhanallah jangan kau tinggalkan, wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi jangan pernah kau tinggalkan. Maha suci Allah dan segenap pujian kepadanya. Karena sesungguhnya kalimat subhanallah wa bihamdihi itu adalah pujian segala sesuatu, dan karenanya seluruh makhluk diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nuh mengatakan wasiatnya yang lainnya, wa anhaka anis syirki wal kibri, dan aku larang kalian dari kesyirikan dan kesombongan. Kultu, kemudian seorang sahabat bertanya, aukila atau dikatakan, ya Rasulullah, hada syirku qad arafna. Rasul, syirik tentu kami sudah tahu apa itu syirik. Famal kibru, lalu apa yang dimaksud dengan kesombongan itu? Maka Nuh alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan, ayakuna li ahadina na'lani hasanatani lahuma syirakani hasan. Qala la. Kemudian dikatakan kepada Nabi Nuh, apakah orang yang dikatakan sombong itu adalah seseorang yang memiliki 2 sandal yang sangat bagus sekali, kemudian dia pakai sandal itu untuk jalan-jalan? Kata Nuh, bukan, itu bukan sombong. Kemudian dikatakan, ahuwa an yakuna li ahadina khullah yalbasuha. Apakah orang yang dikatakan sombong itu orang yang punya baju yang sangat indah dan bagus, kemudian dia pakai baju tersebut? Apakah itu yang dikatakan sombong, wahai Nuh? Kata Nuh, bukan. Kemudian dikatakan lagi dalam riwayat, apakah orang yang sombong itu an yakuna li ahadina ashab
yajlisuna ilaih. Apakah orang yang banyak kawannya, banyak temannya, banyak relasinya, kemudian dia berkumpul kepadanya, apa itu dikatakan sombong? Kata Nuh, bukan. Kemudian dikatakan lagi, apakah orang yang sombong itu an yakuna li ahadina dabatan yarkabuha? Atau mungkin dia punya kendaraan yang mewah, yang bagus, yang megah, kemudian dia pakai ke sana kemari? Kata Nuh, bukan. Tapi sombong itu adalah safahul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Lihat ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nuh memberikan wasiat yang sangat agung kepada kita. Kita rinci sekarang. Wasiat Nuh yang pertama, Nuh meminta putra-putranya, dan ini juga wasiat bagi kita semuanya, agar berpegang dengan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah kalimatut tauhid, kalimat yang bisa menenangkan setiap muslim. Sebab kalau seandainya kalimat la ilaha illallah ikhwan terhujam dalam hati seorang muslim, tenang dia, karena dia yakin tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah, tidak ada yang memberikan keturunan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan kesehatan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan kenikmatan dunia kecuali Allah. Sehingga orang yang yakin perkara itu bahwa tidak mungkin kecuali Allah yang memberikan nikmat kepada kita, tenang, karena Allah tidak mungkin mewafatkan seorang hamba sampai Allah sempurnakan rizkinya. Lalu apa yang dikhawatirkan? Apa yang dikhawatirkan? Rizki itu datang dari Allah, bukan dari kita. Karena banyak di antara orang-orang awam itu ikhwan yang takut kehilangan rizkinya. Bahkan saya punya pengalaman. Jadi di depan itu ada orang jualan. Kemudian saya parkir mobil di depannya, di pinggir jalan. Kalau orang lewat dari sini, tentu jualannya terhalangi mobil saya yang parkir. Saya ditegur, Pak, bisa enggak mobilnya pindah dari sini? Dagangan saya gelap. Saya lihat dagangannya tak gelap, ada listriknya, ada cahayanya. Rupanya yang ia maksudkan, apa dikhawatirkan jualannya tidak kelihatan oleh orang, sehingga kurang yakin bahwa rizkinya itu tidak akan diberikan oleh Allah gara-gara terhalangi tadi, gitu. Ini salah satu contoh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma min dabatin fil ar illa 'ala Allah rizquha. Maka orang yang yakin dengan Allah dan terhujam kalimat itu, tenang hidupnya, tidak akan sedih. Setiap musibah yang menimpanya itu kehendak Allah. Allah yang berkehendak seperti itu, dan Allah tidak mungkin memberikan musibah kecuali karena sayang dengan hambanya. Dan kalimat la ilaha illallah ini kalimat satu-satunya yang bisa diucapkan manusia saat sakaratul maut. Kalau antum berikan kalimat lain kepada orang yang sedang sakaratul maut, dia tidak mungkin mengucapkannya. Tetapi kalau antum talkinkan dengan la ilaha illallah, kalimat yang sedang, kepada orang yang sedang sakaratul maut, maka dia bisa mengucapkannya. Dia bisa mengucapkannya. Dan tentu mengucapkan kalimat ini tidak bisa dilakukan semuanya, karena ucapan ini dihantarkan karena amalannya. Tapi Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan akhir ucapannya la ilaha illallah, dia dijamin masuk surga.
dan hanya kalimat itu yang mudah untuk diucap saat-saat detik-detik orang wafat. Dan itu berdasarkan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwah fillah muliakan Allah azza wa jalla, suatu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan Musa itu nabi yang dikenal dengan Kalimur Rahman, orang yang banyak berdialog dengan Allah. Itulah Nabi Musa. Suatu ketika dia berjumpa dengan Allah dan mengatakan, ya Rabb, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bika. Wahai Rabb, ajarkan kepadaku beberapa kalimat yang dengan kalimat-kalimat itu aku bisa berdoa kepadamu dan aku bisa senantiasa menyebut-nyebut namamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, ajarkan yang lainnya. Kalimat itu sudah sering diucapkan manusia. Maka Allah mengatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Kemudian Allah menjelaskan di hadapan Musa, wahai Musa, kalaulah langit dan bumi itu diletakkan di satu timbangan neraca, dan la ilaha illallah di satu neraca satunya dalam timbangan tersebut, malat bihinna la ilaha illallah. Tentu la ilaha illallah itu lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Jadi ini bukan kalimat biasa. Maka dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa kelak di akhir zaman Islam ini akan tergerus, sehingga banyak orang yang tidak kenal sholat, tidak kenal puasa, tidak kenal haji, tidak kenal ibadah-ibadah yang diperintahkan kepadanya, dan itu kelak di akhir zaman. Dan rupanya apa yang disabdakan Nabi menjadi sebuah kenyataan. Hari ini banyak orang-orang yang tidak kenal sholat. Bahkan orang yang sholat sendiri tidak tahu hukum-hukum sholat. Banyak orang yang tidak puasa. Bahkan orang yang puasa sendiri tidak tahu hukum-hukum puasa. Banyak orang yang haji, yang tidak pernah haji, bahkan yang haji pun tidak kenal hukum-hukum haji, ngikut mutawifnya saja. Dan di akhir zaman orang sudah tidak akan kenal sholat, zakat, puasa, dan ibadah yang diperintahkan, sehingga mereka hanya mengenal satu, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Kemudian seseorang bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini seorang sahabat yang merupakan sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi. Seluruh orang-orang munafik nama-namanya ada pada Hudzaifah catatannya. Tidak ada orang yang tahu kecuali Nabi dan Hudzaifah saja. Makanya disebut sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi. Dan dialah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman. Orang ini bertanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, Raqib dan Atid salah nyata? Kata dia mengatakan, tidak ya Rabb, semua sudah benar, ini kesalahanku. Maka Allah mengatakan, alaka hasanah, kamu punya kebaikan. Maka orang ini sudah ngedon dulu, sudah mentalnya turun melihat kesalahan yang begitu banyak. Dia mengatakan, ya Rabb, sekalipun saya punya kebaikan, apalah artinya dengan kesalahan ini? Ini baru satu, yang 98 belum dibuka tuh. Makanya dia mengatakan, apalah kebaikan yang aku miliki ya Rabb dibandingkan dengan kesalahan ini? Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan kartu sakti. Tidak, kata Allah, kamu punya kebaikan
yang bisa mengimbangi 99 catatan burukmu. Kemudian Allah keluarkan kartu dan bertuliskan la ilaha illallah. Artinya ketika dia meninggal dunia, dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Mungkin dia berzina, mungkin dia minum khamar, mungkin dia mabuk, mungkin dia membunuh orang, mungkin dia berbuat zalim, dan seluruh perbuatan dosa dia lakukan. Tapi saat dia meninggal dunia, dia membawa la ilaha illallah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala timbang 99 itu di satu neraca, dan kartu sakti la ilaha illallah di neraca satunya tiba-tiba malat bihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah lebih berat. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Lihat bagaimana keutamaan la ilaha illallah. Di zaman Nabi SAW ada seorang kakek, dah tua, usianya hampir 100 tahun. Dari kecil sampai tua tidak pernah berbuat baik, jahat terus. Semua maksiat sudah dia lakukan. Tidak ada satupun maksiat yang dilakukan kaumnya kecuali dia lakukan. Artinya dia sudah kaya dengan maksiat. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah orang sepertiku yang sudah bergelimang dosa ini bisa bertobat? Ya Rasulullah, inni fa'altu dzamban 'aziman law wuzi'at ala ahli al-ardi lawasi'athu. Rasul, aku sudah banyak melakukan dosa besar. Kalau dosaku dibagi-bagi kepada seluruh penduduk negeri ini, cukup untuk mereka dosanya. Saking banyaknya itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kemudian orang ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, afidinika minat taubah, apakah dalam agamamu ada taubat seperti orang sepertiku ini? Maka Nabi SAW, atashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, maukah kau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, la ilaha illallah, dan aku adalah utusan Allah? Maka dia mengatakan, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, Allahu Akbar, qad ghafarallahu lak min dhunubik. Allahu Akbar, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Karena sesungguhnya Islam menghapuskan dosa sebelum Islam. Maka kakek ini sangat gembira sekali, karena dia merasa sudah diampuni dosa-dosanya. Lihat ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, la ilaha illallah ini wasiat Nuh kepada kita, kepada putra-putranya, agar kita berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini adalah kalimat yang dengannya disyariatkan jihad, diturunkan kitab-kitab, diutus para nabi dan rasul, diciptakan langit dan bumi, itu karena la ilaha illallah. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam melanjutkan wasiat, wa subhanallah wa bihamdihi fa innaha salatu kulli syai'in wa biha yurzaqul khalqu. Dan ucapan subhanallah wa bihamdihi adalah pujian segala sesuatu, dan karenanya Allah limpahkan rizki kepada makhluk-makhluknya. Ikhwatu fiddin, Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah, man qala subhanallah wa bihamdihi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan
subhanallah wa bihamdihi, maka satu ucapan cukup Anda telah menanam satu pokok kurma di surga. Bahkan dalam riwayat, kalau Anda baca mi'atu marrah, 100 kali dalam sehari, maka Rasul mengatakan Allah akan hapuskan dosa-dosamu, walaupun dosa-dosamu seperti jumlah buih yang ada di lautan, kazabadil bahari. Artinya kalimat ini sangat dalam, kalimat subhanallah wa bihamdi ini. Maka jangan pernah tinggalkan kalimat subhanallah wa bihamdi. Gunakan ini untuk zikir. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Kan mudah ya, tapi pahalanya besar, dan ini wasiat Nuh kepada anaknya. Kemudian yang kedua, kata Nuh alaihi salatu wassalam, kularang kalian dua perkara. Yang pertama asyirku, kesyirikan. Syirik ini bahaya ikhwan, karena seberapa besar pun amalan yang antum lakukan karena Allah, itu bisa dimusnahkan dalam sekejap dengan perbuatan syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan walaupun satu kali, itu sudah mencukupkan untuk membatilkan seluruh amalmu, dan kamu termasuk orang yang rugi. Bahkan dalam ayat Allah haramkan surga padanya. Dan kesyirikan di zaman sekarang sudah menyebar luas. Bahkan saya pernah beberapa hari yang lalu membaca ataupun melihat video yang tersebar di medsos. Antum tahu, sebelum terjadi tsunami dan gempa di Palu, di situ ada ritual yang dilakukan rame-rame, membuang kepala kerbau ke lautan. Kata yang membuat video tersebut, sebenarnya perkara itu sudah diingatkan para ulama sebelumnya. Bahkan setiap melakukan ritual seperti itu selalu ada keanehan alam ini. Kadang ada angin kencang, ada ini dan itu gitu. Tetapi rupanya tidak diindahkan, masih juga melakukan kemungkaran. Ritual larungan bahasa kitanya mungkin ya, melempar kepala kerbau ke lautan. Pasti ada sebuah keyakinan ikhwan, kan sayang kepala kerbau dilempar ke lautan kan, bagus antum buat gulai. Kalau bukan tidak ada maksud melempar ke lautan, pasti ada maksud. Dan ingat, Nabi SAW bersabda, man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang menyembelih bukan karena Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dan syirik itu sebesar-besar dosa. Kalau seandainya perzinahan saja yang bukan dosa syirik, dikatakan dalam sebuah riwayat, apabila perzinahan itu sudah menyebar pada sebuah kaum, berarti kaum itu sudah halal untuk diazab. Makanya salah satu ceramah wasiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika awal menjadi khalifah, dia mengatakan, ayyuhan nas, wa antasyi'al fahishatu fi qaumin qad illa amma humullahu bil bala. Tidaklah sebuah fahishah perzinahan menyebar-nyebar di sebuah daerah dan tidak terbendung kecuali mereka sudah menghalalkan untuk ditimpakan bala bencana kepada mereka. Lah kalau dosa besar saja setingkat zina mengundang bala, mengundang azab Allah kepada mereka, apalagi dosa di atas itu. Dan dosa syirik itu jauh lebih besar dibandingkan dosa zina. Kalau dosa zina ini tahta masyiatillah, masih di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau Allah ampuni,
karena mungkin melihat amalan-amalan yang lainnya, kalau Allah tidak berkehendak mungkin Allah azab, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Tapi dosa syirik itu tidak ada kesempatan orang masuk surga kecuali bertobat. Kalau dia masuk neraka, khalidina fiha, dikekalkan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, makanya hampir seluruh para nabi berwasiat kepada anak-anaknya, jangan dekat-dekat syirik. Lihat Luqmanul Hakim, seorang rajulun saleh, orang yang saleh, berwasiat kepada anaknya apa? Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai anak, jangan kau sekutukan Allah ya, karena kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar ya kawan. Maka kesyirikan dihindari. Karena di masyarakat kita ini, karena jahilnya mereka, tidak paham ini syirik, ini tidak. Bahkan banyak orang-orang yang melakukan sesuatu padahal sesuatu itu mengantarkan kepada kesyirikan. Contoh saja, syirik dalam lafaz yang sering saya cerita, yang jelaskan kepada antum. Terkadang di masyarakat kita ini banyak orang yang bicara nggak dipikir bahwa pembicaraan yang keluar dari lisannya itu adalah kesyirikan. Entah karena kejahilannya, atau karena kebodohannya, atau karena ketidaktahuannya, atau memang sengaja dia mengeluarkan kalimat itu. Tapi yang jelas ikhwan, namanya kesyirikan, Quran sudah sampai kepada kita, hadis-hadis Nabi sudah sampai kepada kita, para asatid, para ulama sudah sampai menyampaikan bahaya syirik, sehingga tidak ada udzur lagi anda jahil atau tidak jahil. Seperti ucapan umpamanya mengatakan, menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau bukan karena anda, tentu saya tidak sukses, atau gara-gara anda saya jadi bangkrut ya. Lah, dua kalimat ini kalau dicermati ikhwan, adalah dua kalimat yang mengandung unsur kesyirikan walaupun syirik kecil. Karena dia telah menafikan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan sukses seseorang. Seolah-olah kesuksesan itu disandarkan kepada makhluk, bukan kepada Allah. Harusnya dia bicara apa? Kalau bukan karena Allah, kemudian kamu, itu pun harus pakai bahasa kemudian, jangan pakai bahasa dan, karena dan itu menyamakan. Baru ucapan itu lurus. Kalau bukan karena Allah, kemudian kamu, baru antum cerita yang lainnya. Jadi Islam itu mengatur ucapan saja sampai dijaga. Makanya ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan dirimu hai Rasul. Kata Rasul, jangan kau katakan seperti itu, tapi katakanlah Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah saja, dan jangan bawa-bawa diriku. Ini Nabi takut kalau melakukan kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan. Kemudian yang terakhir kata Nuh alaihi salatu wassalam, wal kibru, dan sombong. Jauhi kesombongan, karena penyakit sombong ini yang menjadikan iblis terlempar dari sorga, dan Allah usir, bahkan Allah laknat iblis karena kesombongan iblis kan. Ketika Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ditiupkan ruh, disaksikan para malaikat, iblis hadir di situ. Kemudian Allah katakan kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, kami katakan kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Fasajadu, seluruh malaikat sujud, illa iblis. Apa alasannya? Aba wastakbara. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis, karena dia enggan dan sombong ya.
Karena kesombongan inilah Allah usir iblis dan Allah laknat sampai kiamat. Sombong itu sifat Allah, bukan sifat manusia. Allah yang mengatakan Al-Mutakabbir. Allah menyebut dalam Al-Quran di 5 tempat bahwa sombong itu hanya boleh bagi Allah, sifat bagi Allah, dan tidak boleh makhluk disifati dengan sifat sombong, karena sifat itu khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa kita? Kita ini keluar, maaf, dari 2 lubang tempat keluar buang hajat, tempat keluar najis. Pertama dari suami mengeluarkan dengan syahwat, kemudian dari istri mengeluarkan dengan kebencian, karena nggak suka sebenarnya perempuan melahirkan itu sakit, tapi memang sudah kodratnya wanita itu memang melahirkan, mau tidak mau dia harus melahirkan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang keluarkan kalian dari perut ibu kalian. Kalian tidak tahu apa-apa, mata saja enggak lihat, telinga saja enggak dengar, kemudian badan saja masih lemah, tidak bisa bergerak. Kemudian pelan-pelan Allah berikan pandangan, jarak dekat sampai kemudian jarak jauh. Allah berikan pendengaran mulai jarak dekat sampai jarak jauh. Kemudian Allah kuatkan tangan sehingga bisa bergerak, Allah kuatkan kaki sehingga bisa melangkah. Allah berikan kecerdasan sehingga dengan kecerdasan itulah dia mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu dia raih dunia sesuai dengan yang Allah takdirkan kepadanya. Lalu tiba-tiba anda sombong di hadapan Allah. Siapa anda ini? Sombong itu hanya milik Allah. Makanya ketika dunia ini dihancurkan sehancur-hancurnya, kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, seluruh makhluk Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Langit digulung, bumi dalam genggaman, seluruh manusia diwafatkan, bangsa jin dan malaikat juga diwafatkan. Tidak ada makhluk kecuali Allah. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Anal Malik, sayalah raja. Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong itu, mana orang-orang yang congkak itu? Tidak ada yang jawab, karena tidak ada makhluk satupun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari kiamat kata Rasul, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamah ka'amthali dhurrah. Akan dikumpulkan pada hari kiamat orang-orang sombong itu seperti dhurrah, makhluk-makhluk kecil seperti semut, kecoa, kemudian diinjak-injak orang. Ketika di dunia dia merasa tinggi dan bisa menginjak orang, pada hari kiamat dia diinjak-injak orang seperti semut yang diinjak-injak orang, ya. Maka jangan pernah sombong. Apa yang kita sombongkan ikhwatu fiddin, sementara semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat bahwa kesombongan itu bukan seperti yang diduga manusia, ya. Ada orang yang tadinya sering bicara, kemudian tiba-tiba diam dan tidak nyapa, sombong orang ini. Bukan, ya. Ada orang yang kemudian tidak pernah punya mobil, kemudian tiba-tiba beli mobil bagus gitu kan, kemudian dia lewat di hadapannya, lupa assalamualaikum, mentang-mentang punya mobil, sombong dia. Bukan begitu, itu bukan sombong, itu fabi ni'mati rabbika fahaddits. Kita boleh menampakkan nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Kalau antum sanggup membeli mobil bagus, beli, tidak ada masalah. Saya jangan ngutang saja. Antum bisa beli baju bagus, kenapa tidak? Antum punya uang. Antum bisa beli rumah yang bagus, kenapa tidak? Sandal yang bagus, kendaraan yang bagus, tidak dilarang. Karena itu bukan kesombongan.
itu menampakkan nikmat. Ya. Orang yang mengatakan itu sombong karena dia nggak sanggup beli masalahnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sombong itu dalam dua perkara. Pertama, menolak kebenaran, safahul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain, kecuali kalau dengan mobilnya dia rendahkan orang lain, dengan rumahnya dia rendahkan orang lain, dengan pakaiannya direndahkan orang lain, maka itulah kesombongan. Bukan rumah, pakaian dan mobilnya, tapi merendahkannya, itulah kesombongannya. Maka itulah makna kesombongan. Jadi jangan mengecap orang mudah itu sombong. Sombong itu artinya menolak kebenaran, dinasihati dia tidak mau, disampaikan dalil Al-Quran dan Sunnah dia tolak, disampaikan kebenaran malah kemudian dia ngeles, tidak terima dengan nasihat. Ada orang yang bertikai, kemudian salah satunya meminta supaya ada orang ketiga yang mendamaikan. Kemudian orang yang ketiganya ini seorang ustaz. Kemudian mulailah ustaz ini menasehati, jangan begini, jangan begitu, ini enggak boleh begitu. Tiba-tiba marah dia, ustaz kenapa begini. Akhirnya dia pergi meninggalkan ustaz. Buat apa saya dengar ustaz ini? Dia enggak tahu masalah katanya, kan gitu ya. Sombong dia. Lah orang yang sombong itu menolak nasihat, menolak dalil, menolak kebenaran, itu sombong. Kemudian juga merendahkan orang lain. Ini diantara nasihat wasiat Nuh alaihi salatu wassalam kepada anaknya yang sangat bagus sekali untuk dihafal. Dua perkara yang diperintahkan dan dua perkara yang dilarang. Yang pertama tauhid la ilaha illallah, dan yang kedua perbanyak zikir subhanallah wa bihamdihi, dan yang kedua jauhi kesyirikan, dan yang terakhir